Investasi Cina mengundang berbagai respon publik terkait dampaknya terhadap Indonesia dan juga Asia Tenggara. Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 80 triliun rupiah kini ditanggung oleh pemerintah. Peneliti senior Indef Faisal Basri menyebut hal itu dapat terjadi pada berbagai proyek yang tidak transparan dari Cina. Kementerian Investasi mencatat realisasi penanaman modal asing atau PMA periode Januari hingga September 2021 sebesar 331,7 triliun rupiah atau setara dengan 50,3% dari target investasi, yakni 900 triliun rupiah. Hal tersebut mengalami kenaikan sebanyak 9,9% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Investasi Cina menempati urutan ketiga terbesar setelah Singapura dan Hong Kong. Namun investasi Cina itu mengundang berbagai respon publik terkait dampaknya terhadap Indonesia maupun Asia Tenggara. Misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Ternyata biayanya membengkak dan ditanggung oleh APBN sebesar 80 triliun rupiah. Peneliti senior Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, yakni Faisal Basri, saat diskusi daring Selasa kemarin menyebutkan hal itu dapat terjadi di berbagai proyek yang tidak transparan dari Cina. Inilah risiko-risiko yang kita hadapi. Jadi yang menanggung akhirnya semua adalah rakyat. Karena tadinya business to business, nggak bisa bisnis lagi, harus ditanggung pemerintah. Pemerintah tadinya berjanji tidak akan menjamin, sekarang pemerintah menjamin. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi di berbagai proyek yang tidak transparan itu dari China. Faisal Basri menyatakan tidak anti investasi Cina, namun menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti mengenai tenaga kerja dan berbagai fasilitas yang diberikan kepada Cina.